Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dan juga rekanita dimanapun berada. Alhamdulillah kembali lagi pada podcast yang diselenggarakan oleh PC Ibnu IPPNU Nganjuk. Dalam kali ini kita akan membahas mengenai pralakut yang diadakan oleh PC Ibnu IPPNU Kabupaten Nganjuk. Yang dimana dengan narasumber yang luar biasa, ada rekan Muhammad Abdurrahim Fatoni, di mana beliau merupakan Ketua PC Ibnu Kabupaten Nganjuk, dan juga di samping rekan Rohim ada rekan Koyim, di mana beliau merupakan sebagai Waka Bidang Kaderisasi PC Ibnu Kabupaten Nganjuk. Baik, selamat malam rekan Rohim. Malam rekanita. Baik, selamat malam rekan Koyim. Malam. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, apakah sehat? Alhamdulillah semuanya sehat rekanita. Ya, baik. Izin bertanya kepada rekan Rokim selaku ketua, bagaimana terkait dengan persiapan pelaksanaan pralakut hingga nanti lakut? Apakah sudah berjalan berapa persen? Dan juga tentunya bagaimana persiapan tim di balik layarnya, rekan Rokim? Monggo. Baik rekanita, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, menjawab dari rekanita bahwa persiapan lakut latihan kader utama yang akan dilaksanakan oleh pimpinan cabang Ibnu IPPNU Kabupaten Nganjuk, yang mana persiapan mulai dari awal gagasan, kemudian awal bergerak, dan hingga saat ini untuk berproses, saya kira sudah berjalan dengan baik rekanita. Namun saya ingin mengapresiasi sebelumnya kepada panitia pelaksana lakut ini, karena mengapa banyak sekali rekan dan juga rekanita di sisi untuk menjalankan tugas menjadi kepanitiaan dan juga tentunya melaksanakan aktivitas di masing-masing personal, yang mana ada yang KKN, kemudian ada yang mengajar, ada yang bekerja, dan lain yang sebagainya. Saya katakan itu sebuah bentuk kontribusi nyata rekan dan juga rekanita kepada lakut ini untuk menyukseskan acara sampai hari H nanti. Seperti itu rekanita. Baik, terima kasih rekan Rokim. Berarti kegiatan ini tidak bisa berjalan hanya dengan ketuanya saja, melainkan juga tentunya ada sumbangsih tenaga, pikiran, maupun dana dari teman-teman pengurus PC Ibnu IPPNU Nganjuk semuanya. Tentunya seperti itu ya rekan ketua. Betul. Baik, untuk selanjutnya izin bertanya kepada rekan Koyim selaku Waka Bidang Kaderisasi. Apakah kegiatan lakut ini sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya? Jika sudah, pada tahun berapa? Dan tentunya bagaimana menghadapi persiapan lakut yang akan dilaksanakan di tahun periode saat ini? Kepadanya disilahkan. Terima kasih Rekanita atas pertanyaannya. Bicara terkait dengan lakut di PC Ibnu Kabupaten Nganjuk pada hari ini. Sebenarnya kalau lakut itu kan memang kekaderan di tingkat pimpinan cabang. Tapi pimpinan cabang Ibnu Kabupaten Nganjuk terakhir kali mengadakan lakut itu tahun 2021. Artinya sudah 5 tahun yang lalu. Sehingga kader lakut jebolan tahun 2021 itu tinggal beberapa kader saja yang masih berproses di PC Kabupaten Nganjuk atau bahkan nantinya bisa meneruskan pengurusan di periode selanjutnya. Maka inilah yang menjadi motivasi kita untuk melaksanakan lakut pada periode ini. Karena ketika kita di PC Kabupaten Nganjuk pada periode ini tidak melaksanakan yang namanya latihan kader utama, secara otomatis di periode depan
PC Ibnu PNU Kabupaten Nganjuk itu tidak ada kader lakut. Karena kita ya jedanya terlalu panjang. Tahun 2021 hingga 2026, 5 tahun. Kalau bicara persiapan pada hari ini, ya kita sudah mempersiapkan acara lakut jauh-jauh hari, mulai dari pemberkasan hingga sampai hari ini, yaitu mensosialisasikan lakut sampai di pimpinan ranting pimpinan komisariat Ibnu PNU Kabupaten Nganjuk, dan alhamdulillah kemarin juga ada beberapa dorongan dari para alumni, dari para senior, sehingga kita optimis lakut PC Ibnu PNU Kabupaten Nganjuk ini nanti akan berjalan dengan lancar. Amin. Baik, terima kasih rekan Toyim, di mana juga pemaparan yang sangat luar biasa ya. Jadi ini lakut ini merupakan langkah bagaimana supaya PC Ibnu PPN Nganjuk juga tidak keterbatasan akan kader-kader yang sudah mengikuti lakut. Iya, Dan itu nanti juga akan sebagai peninggalan di periode-periode selanjutnya juga. betul. Betul, baik sekali. Untuk selanjutnya, terkait bahwasannya rekan dan rekanita, di Kabupaten Nganjuk banyak sekali anak-anak muda yang saat ini sudah terkena dengan namanya digitalisasi. Nah, tetapi bahwasanya arus digital ini tidak hanya dimanfaatkan baik oleh anak-anak muda. Bagaimana dari rekan Rokim sebagai Ketua PC Ibnu Nganjuk dalam menanggapi tantangan yang serba digital ini, di mana banyak sekali anak yang enggan untuk ikut organisasi Ibnu IPPNU karena lebih memilih diam di kamar, scroll TikTok ataupun main Mobile Legend atau mungkin juga mabar dengan teman lainnya di tongkrongan. Nah, itu bagaimana menghadapi tantangan saat ini yang sedang ada di Kabupaten Nganjuk? Kepada rekan Rokim, disilahkan. Baik, rekanita, itu adalah salah satu termasuk ya visi misi daripada Ibnu yang para pendahulu sudah membuatnya, sehingga gerakan kita sampai dulu sampai sekarang sama. Jadi tantangan itu selalu berbeda-beda menyesuaikan zaman yang ada. Jadi misal hari ini kita dihadapkan dengan perkembangan teknologi atau tadi rekanita bilang digital, memang sangat benar. Bahkan anggota Ibnu IPNU juga merasakan hal itu dampaknya. Nah, di visi misi Ibnu itu sudah sangat jelas bahwa kita sebagai kader Ibnu IPNU harus mampu menguasai pengetahuan teknologi yang ada. Jadi ini termasuk dampak juga bisa dikatakan positif maupun negatif. Tinggal bagaimana nanti rekanita memilihnya. Jadi kalau kita ambil sisi positifnya, digital ini sangat cukup cepat dan efisien dalam hal menerima informasi, kemudian menerima sebuah pengetahuan baru, sehingga orang yang mendapatkan atau kader orang yang mendapatkan suatu informasi itu bisa segera melaksanakan apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, kemudian di sisi negatifnya juga cukup sangat banyak. Seperti rekan kita yang tadi sampaikan, bahwa termasuk sering rebahan, kemudian main game, dan sebagainya, itu adalah bentuk-bentuk dampak secara negatif. Namun, kita sebagai kader Ibnu IPNU harus selalu optimis. Selalu optimis. Optimisnya bagaimana? Bahwa tentunya kader Ibnu IPPNU di masing-masing hati atau pikirannya pasti punya rasa bagaimana pelajar yang ada di Kabupaten Nganjuk ini menjadi pelajar yang baik, pelajar yang mampu memilah informasi terkait positif maupun negatif. Nah, dengan adanya lakut ini sangat berkesinambungan rekan kita. Yang mana di dalam latihan kader utama ini nanti akan diberikan sebuah materi dan pengetahuan baru tentang khususnya digital maupun teknologi yang ada di materi lakut tersebut.
Kalau dari pimpinan cabang IPNU IPNU sendiri menjawabnya tentu adalah sebuah gerakan, yang mana gerakannya itu dimulai dari diri sendiri. Oh, kita ini sebagai kader IPNU. Oh, kita sebagai kader IPPNU. Berarti secara otomatis itu berbeda dengan pelajar yang tidak mengikuti organisasi pada umumnya. Itu sehingga bisa menjadi tantangan dan sebagai pelopor khususnya di pelajar. Kalau sudah berIPNU berarti otomatis kita harus mencerminkan sebagai pelajar Islam tentunya. Jadi kita cerminkan bahwa IPNU IPPNU adalah pelopor pelajar untuk menghadapi teknologi yang ada di masa yang akan datang maupun sekarang. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Rokim penjelasannya yang sangat-sangat luar biasa ya rekan dan rekanita. Baik, untuk selanjutnya Oke. izin bertanya kepada rekan Koyim yang dimana tema Lakut kali ini adalah ada kata inklusif dan juga adaptif. Nah, itu bagaimana rekan Koyim? Bisa nggak disederhanakan dengan bahasa kita sehari-hari? Secara real atau secara nyatanya itu bagaimana rekan? Oke, terima kasih Rekanita. Ya, jadi pada Lakut kali ini temanya yaitu revitalisasi ekosistem, menumbuhkan pemimpin madani yang inklusif dan adaptif. Nah, tadi yang dipertanyakan adalah di inklusif dan adaptifnya. Iya, benar sekali. Apa sih inklusif itu dan apa adaptif itu? Nah, bahasa yang gampang dan mudah dimengerti, inklusif itu adalah pemimpin yang mampu memberdayakan anggotanya, mampu merangkul, menghargai antara sesama, itu adalah pemimpin yang inklusif. Dan pemimpin yang adaptif itu adalah pemimpin yang memiliki seseorang yang mampu menavigasi, memandu, dan menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan zaman. Sesuai yang disampaikan ketua tadi, bahwa pada hari ini kita dihadapkan dengan era yang serba digital, maka pemimpin yang adaptif itu adalah yang mampu mendesain kepengurusannya ke arah yang serba digital ini. Bagaimana memanfaatkan teknologi, memanfaatkan fasilitas yang ada pada saat ini, gitu. Contohnya pada kali ini kita memanfaatkan teknologi dengan adanya podcast kali ini. Baik, terima kasih rekan Koyim. Berarti ini merupakan bagaimana rekan dan rekanita ini mampu untuk adaptif ya terkait dengan Lakut yang akan diselenggarakan oleh PC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk. Baik, untuk selanjutnya ini ada di mana kader-kader di bawah kita, maksudnya dari pimpinan anak cabang ataupun dari pimpinan PK, bahkan dari rekan dan rekanita sendiri yang saat ini masih menjadi pengurus PC tapi belum melaksanakan Lakut. Nah, ini jadi reminder untuk kita semua ya, bahwasanya katanya screeningnya tuh ketat banget rekan, sehingga teman-teman tuh banyak yang tidak berani untuk ikut. Nah, bagaimana rekan? Untuk ini saya izin bertanya kepada rekan ketua dulu, Ge. Bagaimana? Menurut jenengan, apakah screening yang akan dilaksanakan di PC IPNU IPPNU Nganjuk nantinya apakah ketat atau sedang atau bagaimana? Nah, ini bisa untuk bahan rekan dan rekanita yang mau ikut ya, bisa disimak nanti bagaimana. Baik, rekan Kanita, saya menjawab bahwa tantangan menjadi seorang kader Lakut memang pasti dibutuhkan semacam pemfilteran atau biasanya dikatakan adalah screening. Nah, screening itu nanti ada administrasi maupun substansi.
di dalam parameternya tentu sudah difikirkan para senior dan juga para pimpinan yang lebih tinggi daripada cabang itu untuk nantinya menyaring rekan dan juga rekanita yang ada di pimpinan cabang yang ingin mengikuti lakut ini agar bisa mengikuti lakut tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana screeningnya, apakah ketat, kemudian apakah sedang ataupun ringan, itu jawabannya adalah di masing-masing diri yang ingin mengikuti lakut. Ketika kita sudah punya niat yang baik, dalam artian, oh saya ingin menjadi kader utama untuk bagaimana IPNU Kabupaten Nganjuk ke depan lebih baik, pasti akan mendapatkan screening yang ringan karena dia di situ sudah niat. Nah, kalau berbicara di dalam parameternya nanti, pasti sudah banyak sekali rekan dan juga rekanita selama menjadi pengurus ya. Selama menjadi pengurus di tingkat pimpinan ranting, di tingkat pimpinan komisariat, dan tingkat pimpinan cabang, itu mengalaminya. Jadi, saya kira jangan takut untuk menghadapi screening itu. Karena jenengan itu mulai umur 13 sampai hari ini 23 katakanlah. Itu perjalanan yang cukup panjang dan saya kira pengalaman-pengalaman baik di ranting atau komisariat bahkan di pimpinan cabang itu sangat cukup untuk menghadapi screening laku tersebut. Nah, tadi kembali lagi bahwa siapa yang bisa mengikuti lakut tentunya adalah IPNU IPNU yang mana mulai usia 18 sampai 23. Nah, baik di tingkat pimpinan cabang, komisariat maupun di cabang sendiri. Reminder betul bahwa pimpinan cabang hari ini banyak sekali rekanita dan juga rekan. Banyak sekali yang belum ikuti lakut. Nah, saya katakan di podcast ini bahwa kami Ketua Pimpinan Cabang IPNU baik IPPNU Kabupaten Nganjuk mengajak dan mendorong seluruh pengurus cabang tentunya untuk mengikuti latihan kader utama tanpa terkecuali ya, karena tadi inklusif itu tidak meninggalkan semacam sebuah atau kepengurusan atau personal. Jadi kita mengajak semuanya mendorong untuk mengikuti lakut tersebut. Seperti tadi Mas Waka bilang, kalau nanti setelah periode ini kita bagaimana kader lakutnya? Yang hari ini saja itu sudah sangat sedikit, apalagi periode ke depan kita akan kehabisan kader laku tersebut. Jadi seperti itu rekanita. Jadi jawabannya adalah sangat ringan. Baik, terima kasih rekan ketua. Jadi itu nanti kembali kepada masing-masing dari diri kita. Ya. Seberapa jauh sih diri kita siap? Atau yang membuat diri kita bergemetar itu karena kita masih merasa belum siap terus. Betul. Ya. Nah, kalau kita nunggu siap, kapan siapnya? Kan seperti itu ya rekan Rokim dan juga rekan Koyim. Baik, untuk di akhir ini nanti saya izin bertanya terkait harapan dari rekan Koyim selaku kaderisasi. Bagaimana harapan terlaksananya lakut PC IPNU IPPN Nganjuk? Monggo. Oke. Berkaitan kita bicara terkait dengan harapan kita terkait dengan pelaksanaan lakut. Potong. Apa-apa. Iya, enggak. Tidak apa-apa. Bicara berkaitan dengan Jangan gue ini, balik ulang. Oke. Bicara berkaitan dengan harapan terkait dengan pelaksanaan lakut tahun ini, ya kita menginginkan nantinya kader-kader sebelum lakut ini betul-betul yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang mumpuni nantinya untuk menjadi penerus kepengurusan pada hari ini di pimpinan cabang yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan pimpinan cabang IPNU Kabupaten Nganjuk sesuai tujuan kita, sesuai yang ada di tema, yaitu pemimpin yang inklusif dan adaptif. Ini terutama itu yang menjadi harapan kami
nantinya bisa melahirkan kader-kader yang inklusif dan dapat beradaptasi dengan tantangan-tantangan dan problematika-problematika yang ada pada hari ini. Saya rasa IPNU PPNU mampu menghadapi tantangan-tantangan, problematika-problematika dan ujian-ujian yang terjadi pada hari ini. Itu rekan-rekan. Baik, terima kasih rekan Koim. Untuk harapan dari rekan Rokim Ketua, apakah ada tambahan dari yang disampaikan rekan Koim? Baik, harapan tentunya ada rekanita. Suatu acara atau kegiatan pasti punya harapan. Nah, salah satu harapan adanya Lakut di Kabupaten Nganjuk tentu kita melahirkan atau menumbuhkan menumbuhkan pemimpin yang madani. Pemimpin yang madani ini tadi inklusif dan adaptif. Jadi dia itu punya integritas tinggi di apapun itu. Bahkan kalau boleh bilang nih rekanita, tidak hanya di organisasi. Jadi di masyarakat tentunya, kemudian di manapun dia berada, ketika sudah dikatakan kader utama, itu harus punya tadi integritas tinggi. Maksudnya apa itu rekanita? Jadi maksud integritas itu adalah jujur dalam berkata, apapun yang dilakukan itu punya nilai yang tidak melanggar aturan. Jadi aturannya sudah jelas ya, di Republik Indonesia ini ada yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi kader utama itu adalah rekan dan juga rekanita yang memiliki integritas tinggi untuk menjawab itu. Terus yang kedua, harapannya tentu untuk keberlangsungan daripada cabang. Jadi keberlangsungan cabang ini ditentukan daripada output dari Lakut ini. Jika Lakut ini nanti, katakanlah, mohon maaf ini, berhasil, maka saya kira di cabang selanjutnya setelah periode ini pasti juga akan berhasil. Jadi peninggalan dari pengurus hari ini sebenarnya itu tidak mulai dari rapat kerja kemarin, akan tapi periode sebelumnya. Jadi periode sebelumnya, 2 periode sebelumnya itu sudah punya gagasan untuk melaksanakan Lakut. Jadi punya gagasan yang mana diteruskan di periode ini. Seperti halnya di Lakut ini nanti punya semacam harapan. Nah, harapan itu pasti akan dilakukan setelah acara ini selesai. Semisal pun acara ini selesai di pengurusan ini sampai Januari 2027 nanti belum mencapai harapan itu, saya kira harapan itu akan dibawa di periode selanjutnya. Jadi katakanlah rekan-rekan kita, ketika kita sebagai pengurus punya gagasan, silahkan untuk diberikan gagasan itu kepada pengurus yang lainnya. Nah, gagasan itu akan menjadi motivasi kepada pengurus selanjutnya. Jadi dorongan itu akan timbul daripada gagasan yang tidak tersampaikan. Jadi seperti itu. Jadi apapun gagasannya, hal apapun kalau boleh dikatakan itu baik, maka lakukan, maka berikan gagasan itu. Nanti pasti ada suatu kader yang akan notis gagasan itu untuk dibawa di periode selanjutnya. Jadi seperti itu. Kemudian harapannya terakhir tentang latihan kader utama ini adalah di RTL nanti. Jadi di RTL itu ada 4 rekan dan juga rekan kita. Yang pertama adalah personal branding. Itu memang sangat cukup penting juga karena gini, semacam adanya seminar maupun diskusi itu nanti ada pemantik atau pemateri. Nah, pemateri itu nanti pasti tentunya tidak sembarang orang yang akan mengisinya. Ya, tidak sembarang orang akan mengisinya. Dia akan mencari yang punya kapabilitas bahasanya atau kompetensi yang akan mengisi di situ. Maka di RTL nanti yang pertama adalah personal branding.
dia mampu untuk bagaimana memposisikan dirinya sebagai kader utama. Terus yang kedua adalah menginisiasi adanya latihan kader muda. Nah, ini cukup penting. Jadi tidak bisa kita melaksanakan lakut selanjutnya ketika lakmut tidak diselenggarakan di setiap pimpinan cabang. Nah, terus yang ketiga adalah IPNU IPPNU Back to School. Ya, kita tentunya sebagai IPNU itu kan di notabene-nya pelajar ya. Pelajar. Nah, pelajar ini sangat berkecimpung di sekolahan. Maka kita tidak meninggalkan itu bahwa IPNU IPPNU Back to School yang digagas di kongres nanti akan dibawa oleh pimpinan cabang hari ini. Jadi mulai per detik ini teman-teman JSP sudah bergerak untuk melaksanakan itu. Nanti disambut oleh teman-teman output dari latihan kader utama ini. Terus yang terakhir, kita di Kabupaten Nganjuk ini punya sejarah yang cukup panjang. Jadi berdirinya IPNU IPNU di Kabupaten Nganjuk itu punya cerita, punya sejarah yang harus kita teladani. Maka di RTL yang keempat nanti adalah membedah. Jadi membedah sejarah IPNU IPPNU di Kabupaten Nganjuk. Jadi seperti itu rekanita untuk harapan kami. Sangat cukup banyak ya. Luar Baik, biasa. tentunya luar biasa ya harapan dari kedua narasumber pada malam hari ini rekan dan rekanita. Jadi kegiatan Lakut PC IPNU IPPNU Nganjuk ini membawa banyak sekali harapan tentunya. Untuk selanjutnya kita akan main game bersama-sama ya rekan Rokim dan juga rekan Koyim. Yang pertama, gamenya adalah rapat berjam-jam tapi gak ada konsumsi atau acara lancar tapi menggunakan uang pribadi. Pilih mana? Rekan Rokim dan juga rekan Koyim. Oke. Ini siapa yang jawab? Boleh? Rekan Koyim duluan. Kalau saya izin gitu. Siap. Kalau saya lebih baik acara lancar tapi nombok daripada rapat berjam-jam tapi tidak ada hasilnya. Oke, kalau dari rekan ketua, rekan Rokim, bagaimana? Tentunya rekanita, yaitu tadi nombok ya. Pasti di IPNU IPNU itu sudah sangat kenal yang namanya khidmah. Nah, bentuk khidmah kalau di Konun Asasi itu yang pertama adalah memberikan rezeki kita kepada organisasi ini. Jadi bukan numpang di organisasi ya, tapi kita berkontribusi untuk organisasi. Boleh dikatakan seperti tadi, nombok. Oke, kalau dari aku sendiri juga sama ya rekan, setuju nombok. Daripada nanti anggota kita gerembeng di belakang. Apa kalau gerembeng itu? Mengatakan di belakang. Ya, mengeluh, benar sekali rekan. Untuk selanjutnya rekan, milih mana nih dari rekan Rokim dan juga rekan Koyim? Pemimpin yang pinter banget tapi antisosial atau pemimpin yang biasa aja tapi jago untuk merangkul anggotanya satu sama lain? Ayo rekan Koyim atau rekan Rokim duluan yang mau menjawab? Siap. Jadi jawabannya cukup jelas. Yang kedua, bahwa pemimpin itu tidak harus pintar. Semuanya nggih. Pemimpin itu tidak harus pintar, tapi pemimpin harus bisa tadi merangkul, kemudian menghargai pendapat, sehingga itu boleh dikatakan adalah pintar. Jadi pintar itu maksudnya bagaimana, itu kan harus spesifik. Nah, pintar dalam menghargai, pintar dalam ini saya dipotong ini saya menghargai, pintar dalam merawat. Nah, pintar dalam merawat itu sebenarnya bahasa itu lebih dari pintar. Jadi lebih tinggi dari pintar gitu. Dia mampu merawat, dia mampu menghargai pendapat sehingga bisa menjadi tim yang solid. Seperti itu. Bagaimana kalau dari rekan Koyim? Kalau saya sama dengan yang saya ketua tadi. Ya. Kalau pemimpin yang pintar ini pintar dalam hal apa? Ya. Karena pintar itu banyak bidangnya ya gitu. Kita bisa dikatakan pintar dalam bidang itu belum tentu kita pintar di bidang yang lainnya. Betul. Jadi kalau saya tetap memilih pemimpin yang biasa saja tapi mampu merangkul. Dan saya tambah yang mampu manajemen.
Ya. Ini yang sangat penting. Oke, baik. Jawabannya yang juga Masya Allah sangat luar biasa ya tentunya. Untuk yang terakhir ini, diberondong pertanyaan pas lakut, atau ditanya kapan nikah, atau mungkin ditanya kapan lulus. Nah, ini gimana dari rekan Rokim atau rekan Koyim? Milih mana kira-kira? Rekan Koyim dulu nih, tadi sudah rekan ketua. Oke, Cip, gitu lah. Siap. Kalau saya ya memilih diberondong pertanyaan ketika screening daripada saya ditanya Kapan nikah atau kapan kapan nikah atau lulus? kapan lulus. Kalau kita ditanya waktu screening ya hanya di ruang itu saja. Pasca itu keluar sudah kita sudah bebas lagi. Tapi kalau kita ditanya kapan nikah, kapan lulus, ini mental kita walaupun sudah keluar dari ruangan itu mental kita tetap teruji. Ya. Kalau ketua mungkin biasa ketua karena nikah itu yang dipersiapkan tidak hanya mental dan hal-hal yang lain pendukungnya ini juga harus disiapkan. Gitu gitu. Betul. Enggak ada. Gitu. Oke, baik. Kalau dari rekan ketua, kira-kira pilih mana ya ini? Nah, ini saya kontra dengan Mas Koyim ini. Oke, Jadi baik. saya lebih baik diberondong pertanyaan kapan nikah. Oh, Jadi di Kabupaten Nganjuk ini berbeda rekan kita. Dan nggak mungkin orang luar nanti tanya seperti itu. Karena sudah peraturan yang di konferensi kemarin, ketua ini tidak boleh menikah. Jadi nggak mungkin ada yang mau tanya seperti itu. Oke. Jadi lebih baik itulah. Oke, baik. Terima kasih rekan Rokim dan juga rekan Koyim. Baik rekan dan rekanita dimanapun berada, alhamdulillah tidak terasa kita sudah selesai untuk bertanya-tanya dengan narasumber yang luar biasa pada bidangnya. Untuk yang terakhir, rekan dan rekanita, izin mengingatkan untuk rekan dan rekanita dimanapun berada, mari jangan lupa nanti kita akan ada kegiatan webinar teknis dan juga mendaftar rakut PC IPNU IPPNU Nganjuk. Jangan lupa rekan dan rekanita dimanapun berada tetap stay tune dan juga pantau terus akun media sosial PC IPNU IPPNU Nganjuk untuk info selengkapnya lakut PC IPNU IPPNU Nganjuk yang akan datang. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.